I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa dan sehat pastinya ya. Oke, sebelum kita mulai nih ibadah roti kali ini, Kalori mau ingetin adik-adik seperti biasa ya. Kalori gak bosan-bosan, selalu ingatkan adik-adik kalau kita mau ibadah harus siapkan dulu Alkitabnya.
buku catatannya, dan juga diri kita sendiri yang harus disiapkan ya. Kita siap menerima firman Tuhan yang akan disampaikan Kakak Rocky nantinya. Betul, betul. Oke, siapa yang udah mandi? Oh, saya Kak, saya sudah mandi. Saya belum mandi Kak, tapi udah cuci muka, udah sikat gigi. Gak apa-apa ya, yang penting hati kalian yang terutama ya untuk ibadah ya. Oke, sebelum kita mulai memuji Tuhan seperti biasa, kita buka dengan doa dulu. Boleh? Boleh ya. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini pagi ini kami akan kami akan beribadah. ibadah. Rocky, Rocky, berkati kami Tuhan. berkati kami Tuhan. Kakak-kakak Rocky, Kakak-kakak Rocky, teman-teman Rocky, teman-teman Rocky, supaya dalam beribadah ini dalam ibadah ini semuanya dalam berkat-Mu. dalam berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi kami. urapi kami. Kami Kami akan akan mulai ibadah mulai ibadah dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. terkuncilah mamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya Kak. Oke, bangkit berdiri yuk. Jangan duduk aja, tapi kita harus semangat ya. Karena di sini Kak Lori sama Kak Nona juga semangat ya. Yuk, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan
banget Kak Yanti ketemu adik-adik. Oh ya sebentar Kak Yanti buka maskernya dulu ya. Sebentar ya. Oke, apa kabar adik-adik? Kak Yanti berdoa adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan kita semua ya sampai hari ini. Dan sekarang nih ya, sekarang udah minggu keempat bulan September. Waduh, cepet banget ya, udah September aja. Nanti minggu depan udah Oktober aja gitu ya. Oke, hari ini di minggu keempat ya masih bicara tentang perspektif ya. Perspektif itu apa? Cara pandang. Nah sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Oke, mari lipat tangan semuanya, nggak ada yang main-main, nggak ada yang senggol kakaknya atau adiknya ya. Kita serius karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya semua. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Kami semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah siap? Ya. Nah sebelum Kak Yanti lanjut cerita tentang minggu keempat, kita mau bicara soal talenta ya. Talenta. Apa itu talenta? Kue apa itu Kak? Nanti kita bicara, tapi itu bukan kue. Ya, oke. Bulan September adik-adik kita bicara tentang satu kata namanya perspektif. Coba ulangin lagi. Perspektif ya. Perspektif bahasa mudahnya itu cara pandang, sudut pandang gitu ya. Jadi cara kita memandang sesuatu, bisa keadaan, situasi gitu ya. Cara kita melihat objek bisa juga gitu ya. Nah, jadi perspektif. Nah, minggu pertama Kak Lori udah banyak menjelaskan tentang apa sih itu perspektif atau sudut pandang atau cara kita memandang gitu. Kenapa sih Kak masih kecil adik Rocky kok udah kita belajar tentang perspektif? Itu penting gitu ya. Karena bagaimana cara adik-adik memandang, nah itu akan menentukan sikap apa yang akan adik-adik lakukan, tindakan apa yang akan adik-adik lakukan ya, sikap dan tindakan. Nah minggu kedua Kak Deborah bicara atau cerita tentang perspektif Yesus dalam hal waktu ya. Jadi minggu kedua kita bicara soal waktu nih. Yesus bicara apa sih soal waktu gitu ya. Nah dalam hal waktu kita harus pintar mengatur waktu ya. Jangan kebanyakan main gitu ya. Sampai belajarnya males-malesan, belajar online-nya, ibadah Rokinya juga males gitu ya. Nah jadi harus pintar ngatur waktu. Kalau Kak Yanti suka ngajarin ya, harus belajar membuat namanya things to do. Sekarang udah ada aplikasinya loh adik-adik, jadi adik-adik tinggal, oh hari ini aku mau mengerjakan ini. Nah jadi harus bijak kita mengatur waktu bahkan sejak Rocky ya, sejak Rocky. Nah minggu ketiga ya, kemarin Kak Wahyu bicara soal perspektif Yesus tentang uang ya. Jadi kita sudah bicara tentang waktu, kita bicara soal uang ya, Kak Wahyu bicara soal uang. Poinnya adalah kita harus bijak mulai mengatur uang. Kak masih kecil kok sudah belajar ngatur uang? Ya harus mulai belajar ya, mulai belajar gimana belajar nabung, gimana belajar untuk memberi, berbagi gitu ya, mungkin memberikan persepuluhan gitu ya. Jadi harus bijak itu harus pintar mulai belajar ya ngatur uang. Nah kemudian terakhir nih minggu keempat nih di bulan September adik-adik, kita akan belajar satu katanya namanya talenta ya, talenta. Kita belajar mengenai perspektif Yesus mengenai talenta. Yuk kita baca ayatnya ya. Sudah siap? Ayatnya di Matius 25 ayat 14 sampai 15. Koko Icat BCC udah siapin ya. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca ya sama-sama. Bacanya bersuara tapi tidak teriak-teriak. Kenapa harus bersuara? Supaya telinga kita dengar
ya. Firman Tuhan bilang gini adik-adik, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca. 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Oke ya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang perspektif Yesus mengenai talenta. Dari ayat yang udah kita baca tadi, Tuhan itu memberikan setiap orang paling enggak 1 talenta. Ya, Yesus mengawali perumpamaan di ayat yang kita baca tadi ya adik-adik, dengan menjelaskan bahwa kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri atau berangkat ke luar negeri, kemudian memanggil nih hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka ya. Nah, Yesus tidak menjelaskan berapa lama tuan itu akan pergi dan tuannya itu mau pergi kemana gitu. Dia mau ke mana ya? Ke Jakarta kah gitu. Mau ke Amerika kah? Enggak dijelaskan gitu ya. Tapi yang pasti nih, selama tuannya itu pergi dalam waktu yang tidak ditentukan itu, sang tuan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Jadi tuan ini punya harta yang banyak gitu ya. Makanya waktu dia pergi, dia percaya ini kepada hamba-hambanya. Nah, kata mempercayakan ya, mempercayakan yang dimaksud di sini itu bukan berarti bahwa otomatis hamba-hambanya itu jadi pemilik harta tuannya tadi gitu ya. Ya, bukan. Tapi hamba-hamba tadi itu hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga, untuk memelihara dan mengelola harta tuannya. Ya. Jadi yang pertama arti kata mempercayakan itu tadi apa? Memberi tanggung jawab. Nah, mempercayakan juga punya arti loh adik-adik, bahwa orang yang diberi kepercayaan itu dapat dipercaya ya. Jadi selain bertanggung jawab tapi juga dapat dipercaya. Mengapa? Karena harta itu adik-adik gambaran dari sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai ya. Jadi kalau harta itu diberikan kepada orang yang nggak bisa dipercaya, maka harta itu akan hilang gitu ya, dan nggak lagi bernilai. Coba kalau adik-adik punya barang yang sangat berharga dan bernilai, misalnya apa ya, mungkin handphone misalnya, atau mainan yang sangat adik-adik suka gitu ya, kan adik-adik nggak akan sembarangan, bahkan meminjamkan kepada adik atau kakaknya aja nggak mau ya, karena itu punyaku gitu ya, punyaku gitu ya. Nah adik-adik, itu berarti bahwa para hamba tadi tuh ya, yang mendapat talenta dari tuannya, ada berapa aja tadi ya, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Ayatnya bilang gini, masing-masing menurut kesanggupannya ya. Nah jadi para hamba yang dapat talenta dari tuannya itu adalah hamba yang dipercaya oleh tuannya. Kemudian ya, sekarang pertanyaannya ya, apa sih Kak artinya talenta? Dari tadi kakak cerita ngomong tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1 gitu. Sekarang talenta itu apa Kak gitu? Oke, kata talenta ya, kalau bahasa Yunaninya itu talanton. Coba ulangin. Talanton gitu ya. Nah, itu punya arti neraca, timbangan atau mata uang. Ya, jadi talenta, neraca, timbangan atau mata uang. Nah, dalam tradisi Yahudi ya, adik-adik,
talanton atau talenta itu dalam bahasa Indonesia merujuk mengarah kepada berat atau bobot dari 300 shikal mata uang Yahudi. Ya, jadi mata uang Yahudi shikal kan. Nah, itu 300. Jadi satu talenta sama dengan 300 shikal. Ya. Kalau 2 talenta berarti 600 shikal gitu. Dikalikan aja deh ya, karena kita bukan pelajaran matematika hari ini. Ya. Nah, talenta dalam ayat bacaan kita itu sebenarnya menunjukkan satuan mata uang seperti mata uang mina. Ya, Adik pernah baca Alkitab? Ada kan perumpamaan tentang uang mina. Nah, di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ya, jadi talenta sama mina sama tuh. Oke, jadi satu talenta berapa shikal? 300 shikal dalam mata uang Yahudi. Nah, kemudian adik-adik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta atau talanta atau talanton tadi ya, itu artinya pembawaan sejak lahir, bakat yang dianugerahkan Allah untuk memberi kekuatan dan petunjuk. Ya, jadi adik-adik, pengertian talenta ini nggak hanya berhubungan dengan nilai mata uang tadi, ya, satu talenta 300 shikal tadi, tapi juga bakat yang dibawa seseorang sejak mereka lahir. Ya, bahkan talenta itu juga dihubungkan lagi dengan segala kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan. Ya, nah kemudian oke. Nah, adik-adik, Kak Yanti mau adik-adik melihat satu cuplikan ya. Kita kan bicara soal talenta ya. Jadi Kak Yanti mau adik-adik melihat satu cuplikan. Ada ajang pencarian bakat di luar negeri. Nah, yang masuk final itu 2 anak gitu. Ini ajang pencarian bakatnya tahun 2017 ya. Yang masuk finalnya 2 anak, satu umur 9 atau 10, yang satu umur 12 tahun. Talentanya luar biasa ya. Yang namanya Dersi tadi itu ya, Dedek, yang namanya Dersi itu dia bisa menggunakan suara perut. Kemudian kalau Angelica Hale itu suaranya keren. Yuk kita lihat cuplikannya berikut ini. Silakan Koko Icat. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Whoa, she got both feet on the ground and she's burning it down. She got her head in the clouds, but she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Everybody said that she goes by, 'cause they can see the fame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world. But she gon' let it burn, baby, burn, baby. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. This girl is on fire. Thank you. Are you ready? Yeah, I'm ready. Hit it. Wait, you're gonna sing?
Oh boy. Summertime, where the living is easy. Wow. Fish are jumping and the cotton is high. Wow. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Oh my gosh. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't nothing can harm you. So hush, little baby, don't you Nah, Adede udah lihat kan ya? Wah, keren banget ya. Suaranya Angelica Hale itu, waduh, waktu dengerin dia nyanyi tuh bisa merinding gitu ya. Kemudian si Darcy, dia pakai suara perut memainkan boneka-bonekanya gitu ya. Bahkan bonekanya itu bisa sambil nyanyi loh. Keren kan ya? Hebat. Itu namanya talenta. Ya, itu namanya talenta. Nah, adik-adik, talenta itu nggak hanya berupa misalnya bisa nyanyi gitu ya, atau bisa bersuara pakai perut gitu, enggak, tapi talenta tuh banyak hal. Nah, kakak-kakak Rocky rindu, Kak Yanti rindu, kalian ayo temukan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi bakat kalian sejak kecil. Ingat ya, Tuhan bilang tadi masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi nggak ada yang nggak punya talenta, semuanya punya talenta. Ya, semuanya punya talenta. Bisa di bidang akademis, bisa di bidang non-akademis. Mungkin ada yang bisa main basket, bisa renang, sepak bola gitu ya. Itu kan bakat, itu talenta yang Tuhan kasih. Jadi ayo kita berusaha untuk mengembangkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan kasih bakat nyanyi misalnya, dilatih terus supaya suaranya jadi keren. Kak Dede dengar tadi Angelica Hale, aduh keren banget suaranya ya. Nah, jadi siapa nih Dede Rocky yang bisa nyanyi, mungkin bisa basket, mungkin bisa sepak bola, mungkin matematikanya jago gitu ya, sainsnya jago. Nah, ayo coba dikembangkan ya. Bersyukur loh karena Tuhan memberikan kepada adik-adik semua paling nggak satu talenta deh. Ya, paling nggak ada satu talenta yang Tuhan kasih. Makanya ayo dikembangkan tuh talentanya. Yang setuju katakan oke. Ya, oke. Jadi sepanjang September kita bicara soal satu kata namanya perspektif. Dan hari ini kita bicara soal talenta. Ya, talenta. Nah, kembangkan apa yang menjadi talenta yang Tuhan taruh dalam diri adik-adik. Ya, Kak, aku nggak punya, berdoa. Pasti Tuhan itu taruh setiap orang ya punya talentanya masing-masing. Kak, aku pengen nyanyi tapi aku nggak bisa, suaraku nggak bagus. Ya, dilatih lah gitu ya, dilatih gitu ya. Oke, yuk kita masuk ke ayat hafalan ya. Ya, kita belajar hafalkan ayat. Jangan lupa di video dikirim ke kakak-kakak Rocky. Kita mulai dari kelas kecil dulu ya, kelas kecil. Matius 25 ayat 23. Oke, siap Adik-adik? Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, bentar. Kayak ngos-ngosan. Ya, ulangin lagi ya, kelas kecil ya, belum sekolah, playgroup, TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yuk kita hafalkan ayat ini bersama-sama sekali lagi ya. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, itu ayat hafalan kelas kecil. Siap-siap sekarang kelas besar. Ya, kelas besar. Agak banyak nih ya ayat hafalannya, nggak apa-apa ya. Oke, sudah siap kelas besar, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, itu ayat hafalan untuk kelas besar. Sekali lagi kelas besar, Matius 25, 28 sampai 29. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke adik-adik, jadi itu ya pelajaran kita hari ini tentang talenta. Jadi kalau talenta zaman dulu tidak hanya bicara soal mata uang, ya, satu talenta sama dengan 300 shikal mata uang Yahudi. Nah, tapi sekarang ini talenta itu juga bicara soal bakat atau pembawaan sejak lahir. Nah, masing-masing kita diberikan minimal 1 talenta deh dari Tuhan gitu ya. Tuhan mempercayakan talenta kepada kita. Ada 2 hal. Tuhan kasih tanggung jawab, tapi Tuhan melihat bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, yuk kita berdoa sekarang. Jangan lupa ayat hafalannya di video dan dikirim ya ke kakak-kakak Rocky. Ya, tundukkan kepalanya, tutup matanya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hari ini boleh kami baca, kami renungkan, kami dengarkan Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kalori. Ya, kita beraktivitas ya di minggu terakhir bulan September ya. Wah, di sini kalian udah lihat nih ya, ada pink-pink ya. Apa ini ya? Oh, dia babi. Dia babi gitu ya. Babinya ngapain nih Kak? Wah, ada ya. Sebelum kita mulai nih membuat babi, enggak lah ya, membuat sesuatu ya. Apa ini ya? Pasti kalian sudah tahu ya, karena Kalori kan sudah sebarin bahan dan alatnya ya. Ya, kita akan membuat celengan ya. Di sini Kalori ada contohnya, celengannya bentuknya babi. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa Kalori akan sebutkan dulu bahan-bahannya supaya kalian kalau ada yang ketinggalan bisa langsung ambil ya. Oke, yang pertama Kalori butuh 2 paper cup ya. Cup kertas, kalau kalian nggak punya pun boleh pakai yang plastik ya adik-adik ya. Jadi nggak harus paper ya. Kenapa Kalori memilih paper? Karena dia bisa diwarnai ya. Itu aja ya, simple ya. Tapi kalau misalnya pun kalian punyanya plastik, yang polkadot kayak yang polos, pakai aja ya. Kalori butuh 2. Terus Kalori juga butuh kertas origami warna hitam karena kita akan membuat celengannya bentuknya lebah ya. Jadi Kalori butuh kertas origami warna hitam cuma 1 lembar aja ya, 1 lembar aja. Oke, selanjutnya kita butuh alat mewarnai. Kalau yang sama paper cup seperti Kak Lori,
butuh alat mewarnai, Kalori punya cat akrilik, atau enggak kalau adik-adik punya cat air boleh pakai cat air ya. Pakai spidol boleh nggak Kak? Boleh, kalau itu paper cup ya, paper cup boleh pakai alat mewarnai apapun ya. Tapi kalau plastik memang agak susah, jadi nggak apa-apa. Kalau plastik nanti dibiarkan polos aja juga nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya Kalori butuh cutter ya, ada juga gunting ya, terus penggaris dan lain-lain, itu nanti buat pola atau apa pasti dipakai ya. Dan Kalori juga butuh lem tembak ya adik-adik ya. Oke deh Kak. Oh iya, satu lagi Kalori lupa, ini alat menghias ya. Di sini Kalori punya mata boneka, Kalori punya pita ya, Kalori punya mutiara-mutiara ya. Ini tentatif, bisa kalian pakai, bisa juga enggak. Kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak usah dipakai ya. Kalau kalian punya glitter gitu boleh dipakai ya, manik-manik gitu ya. Oke, mana sekarang kita mulai buat celengannya, mulai ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu paper cupnya, nanti kalian warnai ya. Warnai kita mau buat apa Kak? Kita mau buat lebah. Jadi warna lebah itu kuning sama hitam ya, kuning sama hitam identiknya ya. Kalau kalian lihat bis ya, lebah gitu kan pasti warna kuning dan hitam ya. Jadi Kalori sudah cat ini warna kuning dan hitam ya. Tuh Kalori sudah cat ya, warna kuning dan hitam. Kalian cat, kalau nggak mau ikut Kalori silahkan. Kalau kalian mau, aku nggak mau buat lebah, aku mau buat singa, aku mau buat tiger, aku mau buat rabbit juga boleh ya. Kalian sesuaikan aja warnanya ya. Jadi dua-duanya diwarnai. Kalau bagi yang pakai paper cup ya, kalau yang pakai plastik biarkan polos aja. Yang pakai gelas plastik yang ada polkadotnya Kak, ya nggak apa-apa. Itu aja yang jadi hiasannya ya. Boleh langsung dipakai ya, nggak tanpa harus diwarnai ya. Oke. Terus selanjutnya kalau setelah kalian selesai warnai ya, ini Kalori yang ada 2 garis ini untuk yang bawah, yang ada 1 garis ini yang atas ya. Jadi yang atas kita akan buat lubang ya, lubang kayak garis gitu ya, kayak celengan, lubang celengan ya. Kalian tahu ya kayak apa lubang celengan. Jadi pakai cutter. Kalori coba dulu ya. Kalau misalnya yang masih agak ngeri-ngeri gitu, boleh kalian minta bantuan papa atau nggak mamah ya untuk bolonginnya ya. Nih ya, coba Kak Icat tuh kan Kalori sudah buat sedikit ya. Ya, nampak ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak Kak Icat? Nggak kelihatan ya? Ya sudah, kalau nggak kelihatan Kalori bolongin dulu aja deh. Ya, pokoknya bentuk kotak gitu kayak bolongannya celengan gitu ya adik-adik ya. Kalau nggak bisa pakai cutter, pakai gunting juga boleh sih ya. Kalian buat dulu. Tunggu. Nah, ini agak nempel dia. Nah, wah. Kalau dirapihin dulu. Nah, oke. Tada ya, udah kelihatan ya. Lubang buat masukin koinnya ya. Nanti ininya besarannya nanti sesuaikan aja, kalian mau masukin uang receh atau uang kertas atau uang koin gitu ya. Boleh ya, disesuaikan ya besarannya ya. Oke, kalau sudah kita akan lem ya. Kan lem ini ya, jadi satu ya. Pakai lem apa? Kalori sih di sini pakai lem tembak ya. Kalau kalian nggak punya mungkin pakai lem Aibon yang kuning boleh tuh ya. Tapi dibiarkan kering, kasih ke 2 sisinya, terus nanti biarkan kering dulu sebentar, terus baru ditempelkan. Nah itu baru mau nempel ya. Tapi kalau kalian punya lem tembak, pakai lem tembak aja. Langsung hati-hati ya, lem tembak itu panas, jadi jangan sampai kena tangan ataupun kaki. Kalau yang ragu-ragu boleh minta bantuan mama papa ya. Oke, yuk kita tempelkan. Nah, ya, Kalori udah tempelkan nih. Nah, tinggal dirapihin sisa-sisa lemnya ya. Nah, nih, badan lebahnya udah jadi nih ya, badan lebahnya. Ya,
Tuh ya, nanti yang putih ini nanti kalori akan kasih warna hitam lagi untuk nutupin ya, untuk nutupin lem sama ini putihnya ya. Kalau kalian yang plastik langsung lem aja nggak apa-apa, nanti ditutupinnya tinggal kalian hias-hias pakai kertas-kertas atau apa gitu ya. Oke, ini kita sudah selesai untuk badannya. Terus kita akan buat kalau rebah itu kan ada antenanya tuh ya, antenanya si lebah ya, antenanya begini ya, kayak sungutnya itu. Nah itu dibuatnya dari kertas origami yang warna hitam ya. Kalori pilih warna hitam ya. Ini kita bagi dua dulu, bagi dua ya. Terus kalian gunting dulu ya, gunting atau nggak pakai cutter biar lebih rata ya bagiannya. Nah dibagi dua ya. Oke, nah jadinya dua ya. Oke, sudah. Setelah dibagi dua, kita akan gulung adik-adik. Gulung aja, gulung biasa ya. Jadi gulung kayak, nah terus gulung lagi. Nah gitu ya, terus aja ya, lipat sampai habis ya. Kalau dicontohin lipat aja. Ukurannya gimana kak? Ya terserah kalian, mau besar mau kecil boleh lah ya. Tuh ya, tuh kalori sudah habiskan ya dari yang ini. Kalori lipat-lipat jadi kecil seperti ini. Oke, kalau sudah kalori lem dulu ujungnya supaya tidak lepas-lepas ya. Kalian lem ya, boleh pakai lem kertas juga boleh ya. Kalau kalori sini bawanya lem tembak, langsung aja pakai lem tembak ya. Nih udah dilem ya, udah dilem. Terus kita akan menggulung ya, menggulung seperti ini ya, ke dalam ya. Jadi akan buat kayak apa ya, roade gitu ya, digulung gitu ya, kayak bolu gulung gitu ya, ke dalam gitu ya. Ini terus gulung lagi ke dalam, gulung lagi ke dalam, gulung lagi ke dalam, gulung lagi ke dalam. Kalau dicontohin dulu ya supaya kalian bisa tahu. Kalau di sini pakai lem tembak untuk matiin ujungnya ya. Jadi kalian juga boleh bisa, tapi hati-hati ya pakai lem tembaknya ya, biar dia diem gitu ya, karena lem tembak itu kan panas ya. Ya gini nah, lihat ini enggak Kak Ica, tolong ya di zoom. Nah ini digulung lagi ya, tuh ya, digulung lagi terus ya, ditekannya digulung terus sampai ya sisain berapa senti gitu ya. Ini kalori nggak bawa penggaris ya, sekitar inilah, seginilah ya disisainnya ya. Nih ini ya, dari ini seginilah, segini nih segini. Kalian kira-kira deh ya buat sungutnya itu ya, antenanya dia ya. Oke, kalori masih gulung dan gulung. Oke, nah jadinya seperti ini adik-adik. Nah ya, bisa ya, lakukan satunya juga ya, jadi dua ya. Nih kalori sudah buat, tada ya, dua tuh. Oke, nih kalori mau pasang di badannya tadi, di bagian atasnya. Jadi seperti ini ya, keluar gitu ya, pakai lem tembak gitu ya. Nih kalori lem dulu biar adik-adik dapat gambaran ya. Oke, nih kalau dipasang di satunya. Oke, satu sudah terpasang, tinggal satu lagi ya. Kalau dia pakai lem tembak, adik-adik juga bisa lakukan hal yang sama, tapi hati-hati panas ya. Nah, sungketnya udah terpasang adik-adik. Sudah ya. Gimana, sampai mana kalian? Lebahnya kalian, lebah celengannya. Lucu ya. Oke, selanjutnya kita mau kasih mata. Wah, mata. Ini kalori sih punya mata-mataan ya, kayak yang si babi ini ya. Tapi kalau kalian nggak punya gimana? Boleh ambil kertas. Tadi kalori lupa nyebutin kertas HPS putih biasa ya. Kecil aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi yang kalau kemarin-kemarin kalian masih ada sisa kertas itu disimpan ya, karena kadang ini juga kalori bekas yang kemarin-kemarin kalori potong masih sisa, terus kalori pakai lagi ya. Jadi kalian gambar mata gimana ya, kalori ya begini. Ya buletan aja, buletan gitu ya, buletan hitam, terus ada putihnya gitu ya, boleh ya. Wah ya, ini kalori buat ya.
Nih kalori sudah potong, terus tinggal kita tempelkan aja adik-adik di badannya lebah tadi ya, lebah celengan kita. Hati-hati panas ya, kalau ini sarannya kalori pakai lem kertas aja, nggak usah pakai lem tembak ya, karena panas. Nah, ntar ya, kalori lem dulu supaya kalian ada gambaran ya. Nah, oke. Nah, ini nih. Nah, udah ya, udah matanya udah kalori tempel ya. Nah, ini sebenarnya udah jadi sih. Nanti kalian tinggal bisa tambah mulutnya, terus kita tambah hiasan lainnya gitu ya. Ya mau pakai pita, mau pakai manik-manik, mau pakai glitter, boleh ya. Ini kalori udah yang kalori buat lengkap nih. Tada! Celengan lebah ya. Tuh ya. Tuh ya, nih kalori udah jadi ya, tuh yang tadi list putih udah kalori hitamkan, kalori kasih mulut tuh udah kasih kalori kasih pita ya, bisnya ya. Nih, ini kan dari paper cup. Kalori juga punya nih yang dari plastik ya, tuh kalori tempel-tempel manik-manik gitu ya, tuh lihat tempel mutiara. Nah, ya. Gimana? Kalian bisa buat celengan kalian sendiri ya, walaupun kalori yakin kalian sudah punya celengan juga di rumah ya yang bagus-bagus bentuknya. Ada celengan ayam, ada celengan kaleng yang gambarnya macam-macam. Tapi ini buat nambah ya, buat nambah koleksi celengan kalian. Jadi kalian nabungnya jadi apa ya? Bersemangat ya, karena bahasan minggu lalu kan tentang uang nih Kak Wahyu, minggu ini tentang talenta. Kalau cerita Alkitab talenta itu kan mata uang ya kalau nggak salah tadi Kak Yanti bilang ya. Jadi kalori memutuskan buat celengan, buat membantu adik-adik juga belajar untuk menabung dan juga menyisihkan uang untuk keperluan kalian, untuk memberi, untuk mengucap syukur gitu ya. Kalau nggak salah minggu lalu kata Kak Wahyu ya. Oke, jadi ini bisa dipakai ya adik-adik, bisa dipakai uang koin atau uang keras. Di sini ada kalori, ada uang koin nih. Jadi kalori mau nabung tuh ya. Tuh, yang rata satu-satu ya celengannya ya. Jadi kalau kalian nanti penuh, satu ini penuh, kalian bisa buat lagi dengan gambar atau karakter yang lain. Jadi nanti setiap penuh kalian buat lagi, setiap penuh buat kalian buat lagi sampai nanti terkumpul banyak gitu ya. Oke? Oke deh, kalau begitu kalori tunggu ya hasil celengan kalian di foto atau enggak video, boleh deh ya. Jangan lupa ya dikirimkan ke Kak Lori. Oke? Oke, sampai jumpa di aktivitas minggu berikutnya adik-adik. Dadah! Oke adik-adik, kita sudah mau selesai ya. Tadi kita udah puji-pujian bareng Kanona, bareng Kalori gitu ya. Kemudian Kalori udah ngajak kita buat kreativitas, buat apa tadi? Celengan ya, bukan celengan rindu ya, celengan. Buat celengan. Kemudian tadi Kak Yanti juga udah sharing tentang apa? Talenta ya, tentang talenta. Oke, kita akan berdoa, kita selesai dengan ibadah Rocky online kita hari ini. Ya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kak Yanti berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah Rocky online dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap kami dalam setiap ibadah Rocky online biar semangat antusias untuk kami mengikuti setiap ibadah. Bahkan buat setiap kami dalam sekolah online setiap hari, kami juga berdoa supaya semangat, gairah, antusias Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Yuk sekarang kita genggam erat dua tangan kita kepalkan. Dan kita ucapkan, kita bernubuat buat tangan kita. Mari kita katakan 3 kali apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini
pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang buka kedua tangan kalian, terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Kalian berdoa buat kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin prokes, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jangan keluar-keluar dulu ya, tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati, shalom.